kita akan berangkat di jam 8. Tapi sebelum itu aku mau coba absen untuk memastikan semuanya udah hadir ya. Can you prayoga? Yes, yes. Video. Yang gerakannya kurang hot, kita hukum. Apa sih masalah kita ini generasi Gen Z, Alpha, Millennial juga masih lumayan, apa masalahnya? Itu yang pertama, bermain HP, nonton Reels, Instagram, TikTok, bosan di Instagram, pindah TikTok, bosan TikTok, pindah Instagram. Selalu ngikutin setiap episode dari sinetron kesukaan. Terus baring-baring sampai ketiduran. Terus dengar musik setiap saat, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dengar musik terus. Tapi paling sering lagu India. Cerita dengan teman sampai berjam-jam, cerita semua jenis cerita, sampai cerita orang. Enggak, nge-review aja. Diskusi. Terus yang berikut bermain games, tetap bermain HP meskipun banyak tugas. Jadi tugas boleh belakangan, bermain HP dulu. Itu aja, terima kasih. Tepuk tangan dong, Mas. Sharingnya bagus sekali ya. Gambarin relasi teman-teman sama Tuhan selama ini kayak gimana? Dengan sekreatif mungkin, dengan seimajinatif mungkin ya. Itu menggambarkan adalah di persimpangan tol itu kita ada dua pilihan. Kita mau exit tol ke suatu kota atau lurus ke kota berikutnya. Hubungannya itu adalah kalau kita lurus itu kita tetap menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita keluar tol berarti kita terputus dengan hubungan Tuhan dan kita menjalin ke hubungan dunia. Tuhan Yesus dan ada aku dan ada charger yang lagi diisi gitu. Jadi sekarang aku di fase dimana belajar dan memahami bahwa hanya dekat dengan Tuhanlah aku dan kita semua bisa terisi penuh. Kalau di tempat ibadah kita itu kan terhubung wifi, sedangkan coba kalau nyalakan di sini pasti terputus. Nah, diibaratkan kalau dekat terhubung, jauh terputus. Bis tanpa roda, jadi itu seperti kehidupan saya tidak bisa hidup berjalan lancar tanpa adanya Tuhan. Tanpa udara mungkin seluruh dunia ini akan hancur. Kenapa saya milih udara? Karena menurut saya itu kalau kita tanpa adanya Tuhan, kita mungkin diri kita perlahan-lahan akan hancur. Namun kalau kita meminta Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, untuk tinggal di dalam hidup kita, dan melakukan menjalin hubungan yang sangat intim, mungkin kita perlahan-lahan hidup kita menjadi mekar, layaknya seperti bunga ya. Awalnya itu aku datang ke sini, aku berpikir bahwa di sini aku tidak punya siapa-siapa, dan akhirnya aku coba untuk berrelasi dengan Tuhan, dan akhirnya aku awalnya putus-putus, tapi karena ada kelompok tunggu
bersama atau KTB membuat aku menjadi lebih baik dengan Tuhan. Atas pertemanan yang kekaitannya sangat kuat, termasuk semuanya ya, Nayaka, Gisel, Risto, Gading, dan semuanya. Itulah dari saya. Punya tanah dikasih fasilitas oleh Tuhan ya. Kita mau bekerja keras, mencangkul itu kan hasilnya begitu. Nah kalau kita di dunia pendidikan, kalau kita belajar rajin-rajin, setiap tugas dosen berikan kita kerjakan, maka hasilnya juga akan membaik begitu. Gitu sih. Rantai itu kan biasanya terhubung di roda ya, agar roda itu dapat berputar. Nah di sini ada juga rantai-rantai yang putus karena sibuk mengerjakan hal dunia. Nah itulah yang membuat hidup saya, hubungan saya dengan Tuhan kadang putus nyambung. Tepuk tangan setengah-setengah. Satu-satu. Tempelin tangannya. Siap, tangan kiri buka lebar. Posisi 2 siap. 3. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Tempelin tangannya, posisi 2, dibuka lebar. Sabar ya. Posisi 2 siap. Ya. Suaranya lebih keras lagi. Gagal Jepang. Asik-asik jauh. Sekali lagi. Gagal Jepang. Asik-asik jauh. Gawat Mas. Ayo semangat, masih muda. Wah, dikit lagi Pak. Iya Pak. Dikit lagi. Iya. Keluar. Pegawat Mas. Terus. Lagi. Lagi aja. Bisa sekali lagi. Masuk Mas. Pakai pipi. Tinggi besar lagi. Tira banget, aduh, yuk. Nice. Yes, baby. Kanan tinggi. Aduh takut. Iya. Pas. Kiri. Iya aman. Kau. Dia semua yang dorong ini. Jangan takut, ini nggak berdiri. Itu Anisha.
membenci sesama, sama saja dengan menipu diri sendiri. Karena bagaimana mungkin kita mau bisa bilang kita mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, yang hanya bisa dirasakan, tadi spirit itu ya. Tapi sama saudara yang kelihatan, bisa ketemu, bisa salaman, kita malah membenci. Maka tadi firman Tuhan bilang, ya sama aja kita menipu diri sendiri. Itu yang kita pelajari hari ini, karena ini jelas sekali dalam kasih kepada Tuhan, sesama dan diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk momen yang indah bersama-sama dengan teman kami. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah menguatkan kami. Terima kasih untuk setiap pembelajaran yang sudah kami terima. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang dibagikan dan menguatkan kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami berserah supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukankah kita sama seperti ini teman-teman? Seringkali kita menghadapi sesuatu, kita berusaha menang dengan standar orang lain. Kita pengen ikut-ikutan tren, kita FOMO, kita cari likes, kita cari followers, kita cari popularity. Kita pengen, kalau orang-orang luar sana pengen make up kayak orang Korea gitu. Kita pengen punya gadget paling baru. Seberapa sering kita pengen hidup itu bukan diri kita sendiri. Kita berusaha hidup dengan cara dunia. Bayangin teman-teman kalau Daud datang ke Ela dengan cara yang sama seperti Goliat pakai infanteri. Udah pasti kisah yang berbeda. Oke, start again. Kita kasih close. Jadi jangan sampai setiap apa yang kita dapat di sini tidak hanya tertinggal di sini saja. Ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita mengikuti kegiatan atau kesibukan kita. Tapi sekiranya apa yang kita dapat di sini bisa kita aplikasikan. Terima kasih.